Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika. Anak-anak kelas 9, hari ini kita akan belajar bab 4 tentang kekongruenan dan kesebangunan bangun datar part yang kedua, yaitu tentang kekongruenan dua segitiga. Sebelum pembelajaran Ibu mulai, anak-anak jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Setelah itu, perhatikan penjelasan materi hari ini dengan baik, seksama, dan jangan lupa dicatat di buku catatan kalian. Kompetensi dasar pada materi hari ini tercantum pada KD 3.6 dan 4.6. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran pada materi hari ini, setelah anak-anak mempelajari, anak-anak diharapkan mampu yang pertama, menguji dan membuktikan dua segitiga kongruen atau tidak. Yang kedua, menjelaskan syarat-syarat atau sifat-sifat dua segitiga yang kongruen. Yang ketiga, menentukan panjang sisi, besar sudut, atau unsur lainnya berkaitan dengan bangun datar yang kongruen. Serta yang keempat, anak-anak harus mampu menyelesaikan masalah nyata terkait dengan konsep kekongruenan. Syarat dua segitiga kongruen. Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Coba perhatikan segitiga A, B, C, dan D, E, F. Pada segitiga ini, sisi AB itu bersesuaian dengan sisi DE yang diberi tanda garis berwarna merah. Lalu sisi BC itu bersesuaian dengan sisi EF. Sisi AC bersesuaian dengan sisi DF. Artinya, AB bersesuaian dengan DE, panjangnya sama panjang. Panjang AB sama dengan panjang DE. BC bersesuaian dengan EF karena panjangnya sama panjang. Begitu juga dengan AC dan DF. Untuk sudut-sudut yang bersesuaian, yaitu sudut B bersesuaian dengan sudut E. Artinya, besar dari sudut itu sama besar. Sudut A bersesuaian dengan sudut D, sedangkan sudut C bersesuaian dengan sudut F. Karena ukuran besar sudut C dan F itu sama. Nah, untuk menguji apakah dua segitiga kongruen atau tidak perlu menguji semua pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Kondisi yang pertama yaitu dengan kata kunci sisi. Ada dua buah segitiga. Sisi ini bersesuaian dengan sisi ini yang ditandai dengan garis 1. Sedangkan garis 2 ini bersesuaian dengan garis ini. Lalu berikutnya, sisi yang bawah ini bergaris 3 sama dengan sisi yang ini yang berbaris 3. Artinya sisi, dan sisi. Jika
Sesuai dengan kondisi seperti ini, maka dua segitiga ini dikatakan kongruen. Cukup hanya mengetahui sisi tanpa melihat sudutnya. Kondisi yang kedua yaitu sisi, sudut, sisi. Urutannya yang pertama sisi, yang kedua sudut, dan yang ketiga sisi. Jika memenuhi ini, maka dua segitiga itu kongruen. Coba kalian perhatikan dua segitiga ini. Sisi ini bersesuaian dengan sisi ini yang disimbolkan dengan garis satu. Berikutnya, kita jalan ke sini, ada sebuah sudut. Besarnya ini bersesuaian dengan besar sudut ini. Berikutnya, ini yang bergaris 3, ini juga sisi. Disimbolkan sama dengan garis 3, ini juga sisi. Karena sisi, sudut, sisi, urutannya sama seperti ini, maka dua segitiga ini dikatakan kongruen. Pada kondisi yang ketiga, yaitu yang pertama sudut, sisi, sudut. Awalnya sudut dulu, yang kedua baru sisi, yang ketiga sudut. Coba perhatikan segitiga berikut ini. Sudut ini bersesuaian dengan sudut ini. Lalu sisi yang bersimbolkan garis 3 ini bersesuaian dengan sisi yang sebelah sini. Sedangkan sudut yang ini bersesuaian dengan sudut ini yang disimbolkan dengan tanda melengkung ada 2. Artinya urutannya adalah sudut, sisi, dan sudut. Maka memenuhi kondisi 3 ini. Jadi dua segitiga ini dikatakan kongruen. Berikutnya kondisi yang keempat. Sudut, sudut, sisi. Coba perhatikan video. Coba perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama yaitu sudut ini melengkungnya 1, itu kongruen dengan sudut ini yang melengkungnya juga 1. Lalu kita jalan ke arah sini, ada sudut lagi yang bersesuaian dengan ini, yang ditandai dengan tanda melengkungnya ada 2. Lalu, sisi ini disimbolkan dengan garis 2, bersesuaian dengan sisi ini. Jadi, urutannya sudut, sudut, sisi. Jadi, kedua segitiga ini dikatakan kongruen karena memenuhi kondisi sudut, sudut, sisi. Kondisi yang kelima itu khusus untuk segitiga siku-siku. Hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Sisi miring dan salah satu sisi sikunya bersesuaian sama panjang. Untuk segitiga siku-siku, cukup kalian melihat pada sisi miring dan salah satu sisi sikunya itu sama panjang. Coba perhatikan gambar berikut ini. Untuk segitiga siku-siku, otomatis pada siku ini sudutnya 90 derajat. Pasti bersesuaian. Kita lihat sisi miringnya. Ini adalah sisi miringnya yang diberi tanda garis 3. Begitu juga yang pada segitiga warna ungu ini juga diberi simbol sampai garisnya 3. Ini garis yang bersesuaian. Lalu berikutnya, salah satu sikunya, yaitu ini, yang berdiri dan tidur ini.
Ini adalah sikunya, sisi sikunya. Nah, sisi yang bersesuaian itu yang bawah, yang ditandai dengan garis 2. Ini bersesuaian dengan ini. Maka, karena sisi miring dan salah satu sikunya itu bersesuaian dengan segitiga yang lainnya, maka dua segitiga ini sudah dapat dikatakan kongruen. Contoh, perhatikan gambar berikut ini. Ada dua buah segitiga ABC dan CDE. Buktikan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga EDC. Cara penyelesaiannya yaitu dengan cara yang pertama yang kita tahu dari simbol dua garis ini, AC, itu panjangnya sama dengan panjangnya CE. Maka AC itu sama dengan EC. Diketahui dengan tanda yang sama, yaitu tanda panjang ini. Memiliki panjang yang sama. Lah, berikutnya yaitu sudut ACB. Di sini, itu besarnya sama dengan besar sudut ini, ECD atau DCE. Mengapa? Karena sudut yang bertolak belakang itu memiliki besar yang sama. Oke ya, jadi sudut yang saling bertolak belakang itu memiliki besar sudut yang sama besar. Berikutnya kita tahu ada simbol garis 1 ini, BC, panjang garisnya sama dengan panjang garis DC. Mohon maaf, ini bukan saling bertolak belakang karena dengan memiliki ada tanda yang sama panjang. Karena sama panjang. Maka sudah memenuhi sisi, sudut, dan sisi. Memenuhi kondisi sisi, sudut, sisi tadi pada materi penjelasan sebelumnya, maka dua segitiga ini dikatakan segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Sekian penjelasan materi hari ini dari Ibu. Mohon maaf jika ada salah ucap atau salah penulisan. Tetap semangat belajar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.